Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassahbihi ajmain. Kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita masih diberikan oleh Allah kenikmatan dan juga kesempatan dalam waktu yang sangat singkat ini untuk kembali membahas ataupun mendengarkan pengkajian tentang Islam. Di dalam pengkajian sebelumnya kita sudah membahas tentang perjalanan Nabi Muhammad Rasulullah, yaitu perjalanan mendapatkan wahyu pertama, yakni surat Al-Alaq yang diartikan segumpal darah yang Allah wahyukan melalui pelantara malaikat Jibril, yaitu tepatnya di Gua Hiro. Jadi Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu pertama, yaitu surat Al-Alaq atau segumpal darah yang diturunkan oleh Allah melalui pelantara malaikat Jibril alaihissalam, tepatnya di dalam Gua Hiro. Ketika beliau Nabi Muhammad selesai bertapa selama 40 hari di dalam Gua Hiro tersebut. Dan ketika Rasulullah Nabi Muhammad SAW pulang ke rumahnya dan lalu menceritakan kejadian ketika Rasulullah bertemu ataupun ditemui oleh malaikat Jibril alaihissalam dan menerima wahyu yang pertama itu. Dan ketika beliau Nabi Muhammad selesai bercerita kepada istrinya Siti Khadijah, maka tiba-tiba malaikat Jibril alaihissalam telah berada di hadapannya, di hadapan mereka berdua, sambil berkata, yaitu membawa firman Allah, yaitu firman yang kedua yang Allah turunkan kepada Rasulullah, yaitu surat Al-Mudaththir, atau diartikan orang-orang yang berselimut. Jadi setelah turunnya surat Al-Alaq ataupun firman Allah ataupun wahyu Allah yang pertama yang diturunkan kepada Rasulullah, baru turunlah surat Al-Mudaththir yang terdiri dari 56 ayat. Jadi garis besarnya surat Al-Mudaththir itu adalah suatu perintah Allah agar Nabi Muhammad mulai berdakwah dengan menggunakan nama Allah serta membersihkan diri beliau Nabi Muhammad dari kotoran-kotoran yang melekat. Maksudnya agar menjauhkan diri dari segala maksiat ataupun kemaksiatan, serta agar beliau mengajak kaumnya untuk melaksanakan ataupun menjalankan semua perintah-perintah Allah. Maka ketika Jibril alaihissalam telah berada di hadapan mereka berdua, yaitu Siti Khadijah dan juga Nabi Muhammad Rasulullah, dan telah selesai mengucapkan tentang firman Allah itu, yaitu surat Al-Mudaththir, lalu Rasulullah berseru kepada istrinya sambil tetap berselimut, "Wahai istriku, ini dia Jibril telah datang kembali kepadaku." Lalu istrinya Siti Khadijah berkata, "Ya Muhammad, aku akan menyibakkan rambutku agar terlihat kudukku oleh dia Jibril, dan apabila dia benar-benar utusan Allah, maka dia Jibril akan pergi. Sedangkan apabila dia ini setan, maka dia tidak akan pergi ataupun diam saja." Maka tiba-tiba lenyaplah Jibril dari pandangan mereka berdua. Maka yakinlah beliau Nabi Muhammad bahwa Jibril itu benar-benar utusan Allah. Maka berkatalah Siti Khadijah kepada suaminya, "Ya Muhammad, suamiku tercinta, ajukanlah Islam kepadaku atau Islamkanlah diriku, karena engkau adalah utusan Allah ataupun Nabiullah." Dan diislamkanlah istrinya itu, Siti Khadijah, oleh beliau Nabi Muhammad SAW. Jadi istrinya ataupun Siti Khadijah adalah orang yang pertama masuk Islam, serta yakin dan seyakin-yakinnya akan kenabian suaminya itu. Dan dia, Siti Khadijah pula lah yang pernah melihat Jibril alaihissalam di antara istri-istri dari Nabi Muhammad. Siti Khadijah adalah seorang janda bangsawan yang sangat kaya raya di negerinya. Kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini akan kita bahas ataupun diceritakan tentang perjalanan Siti Khadijah sebelum menikah dengan Nabi Muhammad SAW. Pada suatu malam, Siti Khadijah bermimpi seolah-olah dia melihat bulan, matahari dan bintang masuk ke dalam rumahnya, sedangkan sinarnya itu menerangi seluruh kota Mekah. Kemudian keesokan harinya
mimpi tersebut diceritakannya kepada pamannya yang bernama Abu Warokoh bin Naufal, dan sang paman mengatakan bahwa Nabi akhir zaman akan menjadi suamimu. Jadi pamannya Siti Khadijah mengatakan tentang mimpi itu bahwa Nabi akhir zaman akan menjadi suaminya Siti Khadijah. Lalu Siti Khadijah bertanya kepada pamannya, dari negeri mana Nabi itu berasal? Lalu dijawab oleh pamannya, dari negeri Mekah. Lalu Siti Khadijah bertanya lagi, dari bangsa apa dia? Dan dijawab oleh pamannya, dari bangsa Quraisy. Lalu Siti Khadijah bertanya lagi, dari Bani apa dia? Dan dijawab oleh pamannya, dari Bani Hashim. Lalu Siti Khadijah bertanya lagi, siapa dia namanya paman? Lalu pamannya menjawab, namanya adalah Muhammad. Dan semenjak tanya jawab dengan pamannya itu mengenai mimpi-mimpinya itu, dia Siti Khadijah selalu merenung dan bermuram. Dia benar-benar ingin sekali berjumpa dengan orang yang akan menjadi suaminya itu, sebab dia yakin sekali akan keterangan dari pamannya itu, karena pamannya adalah seorang yang ahli dalam meramal di negeri tempat dia tinggal, dan pamannya pun memberi tahu kedatangan Muhammad itu nanti dari arah timur, dan hari-harinya dia lalui dengan penuh penantian yang menggelisahkan sekali. Bisa dibilang tidak enak makan, tidak enak minum, dan tidak pernah nyenyak di dalam tidurnya. Jadi kerjaannya Siti Khadijah hanya melihat ke arah timur dari dalam istananya. Siapa tahu akan muncul orang yang dinanti-nantinya itu. Hari demi hari dilaluinya dengan perasaan gundah gulana, perasaan yang terkecamuk tanpa ada kepastiannya. Dan tiba-tiba pada suatu hari, yakni di hari Rabu, dia Siti Khadijah melihat seorang penunggang unta sedang menuju ke jurusan Mekah, dan dilihatnya awan-awan putih menaungi orang itu. Maka berkatalah Siti Khadijah pada hamba sahaya ataupun kepada para budaknya yang ada di sekitarnya, tahukah kalian siapa gerangan yang datang itu? Sambil menunjukkan jarinya kepada orang tersebut. Dan salah seorang dari hamba sahayanya itu menjawab, orang itu adalah Muhammad Al-Amin. Lalu Siti Khadijah berkata, seandainya dia memang Muhammad, maka aku akan memerdekakan ataupun membebaskan kalian semua karena kedatangannya itu. Kaum muslimin yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin kita akan bertanya-tanya, kok kenapa tiba-tiba saja Nabi Muhammad muncul di negerinya Siti Khadijah, serta unta yang ditungganginya pun berjalan ke arah istananya hingga bisa dilihat oleh Siti Khadijah dan para hamba sahayanya. Dan kenapa hamba sahayanya tahu ataupun kenal kepada Nabi Muhammad? Bukankah dia Nabi Muhammad baru sekarang ke negeri tersebut ketika Nabi Muhammad sedang berada di rumah pamannya, yakni Abu Thalib, dan istri pamannya yaitu Atika. Mereka berdua yakni paman dan bibinya itu sangat sayang sekali kepadanya Nabi Muhammad, dan mereka berdua berniat ingin mengawinkan Nabi Muhammad dengan pilihan mereka sendiri, sebab menurut mereka Nabi Muhammad sudah dewasa, sudah menjadi seorang pemuda yang tampan dan gagah. Akhirnya paman dan bibinya itu berniat memasukkan dia Nabi Muhammad, yaitu bekerja pada perusahaan yang dipimpin oleh seorang janda yang sangat kaya raya, sebab pamannya mendengar bahwa masih ada lowongan di perusahaan janda tersebut. Jadi semacam ekspedisi ataupun usaha dagang dengan kapilah-kapilahnya. Maka akhirnya pergilah paman dan bibinya ke negeri di mana wanita janda kaya tersebut tinggal. Dan setelah sampai di rumah janda tersebut, paman dan bibinya pun menyampaikan kepada janda tersebut bahwa keponakannya yang bernama Muhammad ingin melamar pekerjaan pada perusahaan wanita tersebut. Wanita janda kaya raya tersebut bernama Siti Khadijah. Dia seorang wanita yang sangat cantik sekali dengan bentuk tubuh yang tinggi semampai, kulitnya yang putih mulus tanpa celak. Dan betapa terkejutnya dia Siti Khadijah ketika mendengar orang yang bernama Muhammad ingin bekerja kepadanya. Akhirnya dia Siti Khadijah bergumam tanpa disadari, rupanya ini arti daripada mimpiku yang diceritakan pamanku, yakni Warokoh bin Naufal, bahwa aku akan mempunyai seorang suami dari bangsa Arab, dari negeri Mekah dan suku Quraisy, serta dari Bani Hashim, dan akan menjadi nabi akhir zaman. Maka ketika hatinya sudah yakin bahwa orang yang diceritakan oleh kedua orang itu kepadanya adalah orang yang bakal
bakal menjadi suaminya. Kalau saja aku tidak takut dituduh yang bukan-bukan oleh penduduk negeri ini, tentu aku ingin kawin dengannya, Muhammad, sekarang juga. Tapi biarlah aku akan memperhatikan gerak-geriknya dulu dari orang yang bernama Muhammad itu. Mudah-mudahan Allah membukakan jalan bagi aku dengan dia, Muhammad, pikirnya di dalam hati Siti Khadijah. Singkat cerita, akhirnya Muhammad diserahkan kepada kepala rombongan kapilah dagang itu, yakni yang bernama Siti Maisaroh, dan diajarkannya Muhammad cara bekerja daripada kapilah-kapilah dagang itu. Dan sebelumnya juga Siti Khadijah telah berpesan kepada Siti Maisaroh, yakni agar memberikan makanan dan pakaian-pakaian yang terbaik untuk diri Muhammad, dan apabila nanti dia, Muhammad, merasa lelah, istirahatkanlah barang sebentar saja agar Muhammad dapat melepaskan lelahnya. Dan masih banyak lagi pesan-pesan Siti Khadijah mengenai Muhammad kepada Maisaroh itu, sampai-sampai Siti Maisaroh terbengong-bengong, penuh keheranan, sebab tidak biasanya majikannya itu memperhatikan pekerja-pekerjanya dengan perhatian yang sangat berlebihan sekali. Akan tetapi Siti Maisaroh tidak berani mengutarakan keanehan-keanehan itu pada majikannya Siti Khadijah. Akan tetapi dia, Siti Maisaroh, hanya tersenyum penuh arti. Dan Siti Khadijah bukannya tidak tahu apa arti dari senyum Maisaroh itu, akan tetapi dia pura-pura tidak memperhatikannya. Akhirnya dia, Siti Khadijah, meninggalkan Siti Maisaroh yang tersenyum-senyum itu sambil berpikir dia di dalam hatinya, kenapa dia sangat memperhatikan sekali pada orang yang bernama Muhammad itu, padahal dia, Siti Khadijah, belum melihatnya. Akan tetapi perhatiannya dia kepada Muhammad sudah terlihat jelas tanpa dia sadari, sampai-sampai bawahannya pun Siti Maisaroh tersenyum-senyum. Kemudian berangkatlah rombongan kapilah tersebut di bawah pimpinan Siti Maisaroh ke negeri Syam. Tapi sebelumnya menjemput dulu orang yang bernama Muhammad itu di negeri Mekah. Dan setelah Muhammad dijemput, berangkatlah rombongan kapilah itu menuju negeri Syam, yaitu suatu negeri yang ramai penduduknya serta menjadi pusat perdagangan di kawasan Jazirah Arab untuk berdagang. Jadi Siti Khadijah dengan Nabi Muhammad sama-sama satu negeri, yakni negeri Mekah. Kalau Siti Khadijah tinggalnya di daerah Majana, sedangkan Muhammad tinggalnya di daerah Majaj yang terletak di kaki gunung Kabkab di belakang Arafah. Dan setelah transaksi perdagangan pun terjadi dengan mendapat laba yang banyak, apalagi barang-barang yang dibawa Muhammad cepat laris dan habis, sebab dia, Muhammad, dalam berniaganya penuh dengan kejujuran. Misalnya harga barang itu 1 dinar dari Siti Khadijahnya, dan dia pun, Muhammad, memberitahukan kepada para pembelinya bahwa harga barang tersebut adalah 1 dinar per buahnya, dan Muhammad mengatakan itu sudah dari pusatnya bahwa harganya 1 dinar. Dan apabila saudara-saudara ingin memberi keuntungan kepada saya, tentu saja saya sangat berterima kasih sekali. Itulah teriakan-teriakannya bila dia, Muhammad, dalam berniaganya ataupun berdagang, sedangkan rekan-rekan perniagaannya dalam berdagang itu jauh sekali perbedaannya dengan dia, Muhammad. Misalnya harga 1 dinar dari pusatnya ditawarkan kepada pengunjungnya seharga 7 dinar, dan mereka, rekan-rekannya itu, mengaku bahwa mereka mengambil barang tersebut 5 dinar per buahnya dari pusatnya. Dan memang benar akibat kejujurannya daripada Muhammad dalam berdagang, bahkan hasil daripada keuntungannya dari satu barang itu sebanyak 15 sampai 20 dinar, suatu keuntungan yang melebihi target umumnya. Itulah buah daripada kejujuran dan kesabaran yang menjadikan berkah bagi dunianya maupun akhiratnya, sebab beliau, Muhammad, walaupun dalam urusan dunia selalu terjaga dan terbimbing oleh ketakwaannya itu, dan sudah pasti segala tingkah laku dan perbuatannya itu selalu dalam pengawasan dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala, seperti dalam firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim, wa man yattaqillaha yaj'allahu mahrajan
wa yarjukhu min haitsu la yahtasibu, yang artinya siapa yang takwa kepada Allah maka Allah memberikan kepadanya kelapangan dan rizki yang tidak terhitung banyaknya. Dan dalam firman-Nya lagi, Bismillahirrahmanirrahim, wa in yasbru wa tataku fa inna zalika min ajmil umuri, yang artinya jika kamu bersabar dan bertakwa itulah pekerjaan yang kuat. Kemudian Siti Maisyarah, pimpinan kafilah itu, menyuruh Muhammad pergi ke negeri Mekah untuk melaporkan kepada atasannya yaitu Siti Khadijah tentang perniagaannya yang mendapatkan laba yang sangat besar. Dan dia pun, Siti Maisyarah, menitipkan surat untuk Siti Khadijah yang isinya sebagai berikut: wahai pemuka negeri Mekah, hamba ceritakan kepada Paduka bahwa perniagaan kita tahun ini mendapatkan laba yang sangat banyak. Itu semua berkat orang yang bernama Muhammad. Mudah-mudahan Paduka senang menerima kedatangannya dia Muhammad. Lalu kemudian berangkatlah dia Muhammad dengan menunggangi seekor unta dan mengendalikannya hingga lenyap daripada pandangan mereka semua. Kemudian Allah mewahyukan kepada malaikat Jibril alaihissalam agar melipat atau menggulung bumi yang dilalui Muhammad dengan untanya, dan malaikat Israfil alaihissalam mendampingi dari sebelah kirinya, sedangkan malaikat Mikail alaihissalam mendampingi dari sebelah kanannya, sedangkan malaikat Ijrail alaihissalam di sebelah depannya, dan Jibril pun didampingi oleh laskarnya sebanyak 313 malaikat. Israfil didampingi oleh 313 malaikatul sang sakala, sedangkan malaikat Mikail didampingi 313 malaikatul rizki, dan malaikat Ijrail pun didampingi 313 malaikatul maut. Maka kemanapun dia Muhammad pergi ataupun berjalan dengan untanya, awan putih selalu menaunginya. Kemudian Allah pun memasukkan rasa kantuk kepadanya Nabi Muhammad, dan akhirnya Muhammad pun tertidur pulas dengan nyenyaknya. Serta pada saat itu juga Allah menyampaikannya ke kota Mekah. Dan yang pada awal pertama diceritakan tadi, yakni ketika Siti Khadijah melihat seorang penunggang unta yang dinaungi awan putih, dan salah seorang hambanya memberitahukan bahwa orang itu adalah Muhammad, maka akhirnya sampailah Rasulullah di pintu rumah Siti Khadijah. Dan Siti Khadijah pun menyambut dengan sangat gembira karena kedatangannya Muhammad itu, serta menghormati dan memuliakannya. Akhirnya Siti Khadijah berkata, "Ya Muhammad, aku menyerahkan unta tungganganmu serta segala isi yang ada padanya untukmu semua." Dan setelah Muhammad memberikan amanat dari Siti Maisyarah, akhirnya dia pun memohon pamit untuk pulang ke tempat paman dan bibinya. Dan setelah 3 minggu kemudian dia Muhammad datang lagi ke rumah Siti Khadijah. Kedatangannya yakni untuk meminjam uang kepada Siti Khadijah. "Untuk kau gunakan apa uang itu?" tanya Siti Khadijah kepada Muhammad. Lalu Muhammad menjawab, "Akan aku gunakan untuk biaya perkawinanku yang dipilih paman dan bibiku," jawab Muhammad sambil malu-malu dengan wajah yang merona merah. Mendengar itu, betapa terkejutnya Siti Khadijah akan ucapan Muhammad itu, sampai-sampai dia tidak bisa menyembunyikan perasaan terkejutnya. Dan Muhammad pun sempat melihat perubahan pada wajah Siti Khadijah tersebut. Dia Muhammad tidak mengetahui betapa hancurnya hati Siti Khadijah di hadapannya itu. Pandangannya yang terasa gelap, bumi pun semakin cepat berputar di dalam bayangannya Siti Khadijah. Untung saja dia Siti Khadijah dapat menguasai hatinya, kalau tidak mungkin dia akan pingsan. Dan di dalam hatinya dia Siti Khadijah menjerit-jerit sambil berkata, "Oh Tuhan, apakah maksud dari semua ini? Bukankah pamanku meramalkan bahwa aku akan menjadi suaminya dia Muhammad? Tapi kenapa sekarang segalanya menjadi hancur? Ya Allah, bukankah engkau pernah mengilhamkan dia di dalam mimpiku? Jadikanlah kenyataan dari mimpiku itu. Aku sudah terlanjur menyayangi dan mengasihinya. Ya Allah, bukakanlah jalan keluar bagi kami berdua ini." Akhirnya dengan qodratullah terjadilah suatu perubahan pada diri dia Muhammad, dikarenakan sirnya mahabbah telah memasuki kalbu ataupun hati Muhammad. Akhirnya timbul perasaan kasih dan sayang terhadap Siti Khadijah.
yang ada di hadapannya itu. Suatu perasaan yang penuh cinta kasih yang sukar dilukiskan dengan kata-kata. Padahal kalau dilihat jarak umur antara dia Muhammad dengan Siti Khadijah, ternyata Siti Khadijah lebih tua 15 tahun dari Muhammad. Muhammad berumur 25 tahun lebih 3 bulan pada waktu itu. Sedangkan Siti Khadijah berumur 40 tahun. Nabi Muhammad berumur 25 tahun, yaitu lahir di hari Senin, bulan Mei, berbintang Gemini. Sedangkan Siti Khadijah berumur 40 tahun, lahir di hari Rabu, bulan April atau berbintang Taurus. Kaum muslimin yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Singkat cerita, akhirnya kawinlah mereka berdua, Siti Khadijah dan Muhammad, pada hari Jumat, dan dari perkawinannya antara Siti Khadijah dengan Nabi Muhammad melahirkan 3 orang putra, yakni Qasim, Qohir dan Muthohir. Akan tetapi mereka bertiga putra-putra itu meninggal dunia di waktu kecil, sedangkan mereka mempunyai 4 orang putri, yakni Siti Fatimah, Siti Zainab, dan Siti Ruqayyah, dan juga Umi Kulsum. Siti Fatimah menikah dengan Sayyidina Ali bin Abu Thalib. Siti Zainab dikawinkan dengan sahabat ayahnya Abil As bin Marobi. Umi Kulsum dikawinkan dengan sahabat ayahnya pula, yakni Sayyidina Utsman bin Affan. Sedangkan putri Rasulullah yang terakhir ataupun yang bungsu, yakni Siti Ruqayyah, dikawinkan pula kepada Sayyidina Utsman bin Affan setelah istrinya yang pertama, Umi Kulsum, wafat, jadi turun ranjang. Dan pernikahan mereka semuanya dilaksanakan pada hari Jumat. Disinilah disunatkan apabila akan mengadakan perkawinan ataupun pernikahan, yakni di hari Jumat, karena para nabi, para syekh, dan para wali menikahnya di hari Jumat, sebab hari Jumat sebagai peringatan awal dan akhirnya manusia. Kaum muslimin yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tulul amal ialah suatu perasaan masih jauh akan mati dan yang menyebabkan hati kita penuh kebimbangan. Umur dan waktu kita habis tersia-siakan. Kesusahan dan kebimbangan menjadi menumpuk, tidak ada manfaatnya lagi. Sebagaimana diriwayatkan Sayyidina Abi Dzar radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Aku telah dibunuh oleh kebimbangan hati walaupun aku belum sampai ke sana." Dan salah satu sahabatnya ada yang bertanya, "Apa maksudnya itu semua ya Abi Dzar?" Jawabnya, "Karena angan-anganku melampaui ajalku." Maka diakibatkan tuhul amal itu, hati seseorang akan membatu serta lupa kepada akhirat. Karena jika kita menghayalkan kehidupan yang lama, tentu ingatan kita kepada maut dan kubur akan menjadi hilang. Sebagaimana yang dikatakan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, "Inna ahwafa ma akhafu alaikum isnani, tulul amali wa tibaul huwa." Yang artinya, sesungguhnya yang sangat aku takutkan untuk kamu ada 2 hal. Yang pertama, perasaan masih jauh akan mati, dan yang kedua, tunduk kepada nafsu. Maka ingatlah oleh kalian semua bahwa tuhul amal itu akan melupakan akhirat dan tunduk kepada nafsu dan akan menyimpangkan seseorang dari kebenaran. Sedangkan pikiran dan urusan yang engkau pandang benar atau menurut kamu benar hanyalah cerita-cerita mengenai dunia, sebab-sebab akan kehidupan, tentang pergaulannya dengan sesama makhluk dan sebagainya. Maka hal-hal itu semua akan menjadi hati kita keras. Padahal lembut dan jernihnya hati seseorang itu dikarenakan hanyalah dengan mengingatkan akan kematian ataupun maut dan kubur atau dikubur, yang mengingatkan akan ganjaran-ganjaran akhirat. Dan jika tidak demikian, yang mengingatkan akan ganjaran-ganjaran serta siksaan-siksaan dan hal ihwalnya daripada negeri akhirat. Dan jika tidak demikian, bagaimana hatimu dapat menjadi lembut ataupun lunak serta jernih? Seperti dalam firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, "Fatholla alaihimul amadu faqassat qulubuhum," yang artinya panjangnya angan-angan mereka, maka keraslah hati mereka. Jadi, jika engkau merasa masih lama akan mati, niscaya sedikit taatmu dan terlambat untuk taubat. Maksiatmu banyak, serakahmu keterlaluan, hatimu membatu, serta besar kelalaianmu, dan akibatnya tiada apa-apa untuk akhiratmu. Na'udzubillahi min dzalik. Adapun jika engkau tidak
tuhul amal dan dirimu dekat kepada maut ataupun kematian, atau merasa dekat dengan kematian, serta ingat kepada keadaan kerabatmu dan saudara-saudaramu yang telah mati, ataupun mengingat mereka yang sudah mati, bahwa mereka telah didatangi ajal pada waktu yang tidak disangka-sangka, dan mungkin engkau serupa dengan mereka. Maka jagalah dirimu agar jangan sampai engkau terkena gurur atau kicuhan, dan ingatlah selalu bahwa dirimu itu akan mati besok, atau mungkin setelah mendengarkan pengkajian ini. Seperti dalam perkataan Sayyidina Auf bin Abdillah radhiyallahu anhu, berapa banyak orang yang sehat sedang mengalami hidup satu hari tapi tidak sampai hidup sorenya, dan berapa banyak orang yang menantikan hari esok tapi ia tidak sampai atau sempat mengalaminya. Maka jika saja engkau mengetahui ajal dan perjalanannya, tentu engkau benci kepada angan-anganmu dan tipuan-tipuannya. Perbanyaklah jarah ataupun ziarah ke makam-makam atau kuburan, maka dengan demikian kau akan memikirkan tentang kematianmu sendiri dan bersiap-siap dengan bekalmu itu. Apabila kita melihat ataupun mendengar tentang seseorang yang berziarah ke makam-makam, tentu akan terdengar suatu celaan dari orang-orang yang sangat fanatik sekali, yakni ucapan bahwa orang yang berziarah ataupun berziarah ke makam-makam itu hukumnya haram. Lantas kita bertanya, kok bisa haram? Bagaimana dalilnya dan apa sanksinya? Itu sudah pasti. Apabila kita bertanya tentang itu semua pada orang-orang munafik, tentu kita tidak akan mendapatkan jawaban yang sangat meyakinkan, yakni keluarnya kata-kata itu musyrik karena dilarang Allah dan di luar hukum syara. Sekarang mari kita kaji ucapan dari orang-orang yang sok tahu itu. Kalau memang jarah ataupun berziarah itu musyrik, tentu Rasulullah tidak akan mau menjarahi makam para sahabatnya yang telah gugur di dalam peperangan melawan kaum kafir. Contohnya saja, yakni ketika Rasulullah menjarahi makam sahabatnya yang bernama Sayyidina Ibnu Khalid bin Jarwin di daerah Uqaj di pesisir kota Mekah. Beliau Rasulullah sempat menangis terseduh-seduh. Kemudian salah seorang sahabatnya pula kebetulan lewat dan melihat keadaan Rasulullah tersebut. Maka bertanyalah ia, Sayyidina Ridwan bin Sabni, "Ya Rasulullah, apakah engkau sedang menangisi almarhum itu?" Lalu Rasulullah menjawab dalam sabdanya, "Lau kanal ibni Adama wadiyani min malin labtagho tesalitsan wala yamla'u jawapa ibni adama illa turabbu wala yatubullahu ala man taba." Yang artinya, jika ada bagi anak Adam ataupun manusia dua lembah dari harta benda, tentu dia akan mencari yang ketiganya dan tidak akan memenuhi akan perut anak Adam kecuali tanah, dan Allah akan menerima taubat kepada orang-orang yang bertaubat. Lalu bertanya lagi, "Ya Rasulullah, apa maksudnya itu semua?" Lalu Rasulullah menjawab, "Ya Ridwan, almarhum Ibnu Khalid ini semasa hidupnya selalu berjihad di jalan Allah. Akan tetapi pada saat terjadinya perang Tabuk, almarhum Ibnu Khalid membawa kabur atau melarikan hasil daripada rampasan perang tersebut untuk kepentingan pribadinya sendiri. Dikarenakan harta benda itulah akhirnya hilang kewaspadaan dirinya daripada jihad yang sebenar-benarnya, jihad di jalan Allah. Padahal aku sangat menyayangi dia, Ibnu Khalid, dikarenakan keberaniannya dalam menumpas kaum-kaum kafir. Akan tetapi di akhirat hidup dia, Ibnu Khalid, tergelincir daripada kebenaran yang selama itu dijalankannya. Itulah yang sangat aku sedihkan, ya Ridwan." Itulah salah satu contoh daripada ziarah-ziarah ke makam, dan masih banyak lagi yang diziarahi Rasulullah. Dan selalu pula dia Rasulullah mencucurkan air mata di mana saja dia berziarah. Apakah kamu sekarang berani mengatakan musyrik? Kalau memang ziarah ke makam itu musyrik, tentu Rasulullah pun tidak akan mau melakukannya. Bukankah Rasulullah itu lebih tahu daripada kita, kalian, wahai orang-orang yang sok fanatik? Dan lagi pula banyak sekali hikmahnya daripada berziarah ke makam-makam ini. Misalnya saja agar hati kita yang tadinya tuhul amal atau merasa masih lama mati akan terbalik
berpikir bahwa kita pun nantinya akan mengalami kematian atau dikubur seperti ahli kubur yang kita jarahi itu, maka dengan demikian yang tadinya hati kita membatu maka akan menjadi lunak sedikit demi sedikit. Itulah sebenarnya tujuan daripada ziarah ataupun berziarah, kecuali apabila kita pergi berziarah ke makam-makam kemudian kita ini meminta ini itu kepada makam tersebut, itu sudah jelas musyrik ataupun dinamakan musyrik jihad. Jadi yang penting dalam berziarah itu adalah itikad hati kita sendiri, yakni suatu itikad hati yang baik karena Allah semata dan bukannya karena ada maksud-maksud terselubung demi ego diri. Jadi apabila orang mengatakan ziarah itu musyrik, ziarah yang bagaimana dulu? Apakah dia tahu kita berziarah ke makam-makam itu untuk meminta kepada makam tersebut? Itu kan hanya Allah yang maha tahu akan segala isi hati kita. Sedangkan tidak semua orang berziarah itu untuk meminta apa saja dari makam tersebut. Siapa tahu orang itu berziarah untuk hanya mengirimkan Al-Fatihah saja kepada ahli kubur tersebut, serta untuk meresapi bahwa nantinya dia akan dikubur juga seperti tempat ataupun makam yang dia ziarahi itu. Berarti kalau orang berbicara bahwa ziarah itu musyrik, itu namanya asal jeplak saja tanpa mempunyai dalil-dalil yang hak. Itu sama saja dengan fitnah tanpa bukti yang nyata. Biasanya orang yang sedikit-sedikit bilang musyrik itu sebenarnya so tahu dia itu ingin menjadi pahlawan agar orang-orang di kampungnya menaruh rasa hormat kepadanya, agar dibilang orang alim ataupun orang baik, orang muslim sejati, ahli juhud, dan sebagainya. Kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tak terasa dengan berjalannya waktu, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan di dalam pengkajian ini. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan penjelasan-penjelasan ataupun pengkajian-pengkajian kali ini dapat kita ambil hikmahnya agar kita bisa lebih baik di dalam kehidupan sehari-hari yang kita lalui ini, dan mudah-mudahan kita dapat menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari agar kita menjadi manusia yang lebih baik dari manusia yang lainnya. Dan bila ada kata, perbuatan ataupun ucapan saya yang kurang berkenan terdengar ataupun kurang berkenan dilihat, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan mudah-mudahan Allah memberikan waktu ataupun kesempatan kepada kita agar kita dapat berjumpa kembali di dalam pengkajian selanjutnya, dan mudah-mudahan kita selalu mendapatkan bimbingan serta berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.